Rakai Mangibil Parameswari Diakebi ini bersama penduduk Wulik telah meresmikan 3 buah bendungan. Penduduk Wulik yang terdiri dari Dusun Pangiketan, Panghawaran, Busuran, Padi-Padi, dan Pikatan. Ini kemudian bergotong royong untuk merawat 3 bendungan. Yang pertama adalah Bendungan Wulik, Bendungan Wuatan Wulas, dan Bendungan Wuatan Tamya. Kemudian ternyata desa-desa Pangiketan, Padi-Padi, Pikatan ini kemudian masih terdapat di dalam Kitab Negara Kertagama. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Majapahit Study Club kali ini mengunjungi sebuah punden yang sangat keramat, punden yang sangat luar biasa sekali ini. Pada masa lalu di dalamnya juga dikenal dengan adanya watu kursi dan watu meja. Ternyata punden Sajen yang terletak di Dusun Sajen, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini merupakan sebuah struktur candi yang sangat megah. Jejak candi yang sangat megah itu terlihat sekali dari banyaknya balok-balok batu candi, antefik-antefik, pinggiran-pinggiran candi, makara-makara, pipi tangga candi, serta kemudian pecahan mahkota arca. Ini kemudian menunjukkan bahwasannya ini merupakan jejak bangunan candi yang sangat megah pada masanya. Jika kemudian menelisik pada sumber historis keberadaan candi ini, itu kemudian kita akan mengacu minimal pada 2 sumber historis. Yang pertama adalah prasasti Wulik, yaitu prasasti yang dikeluarkan oleh permaisuri dari Sri Maharaja Rakai Hino Empu Sindok yang bernama Rakai Mangibil Parameswari Diakebi tahun 935 Masehi, di mana kemudian prasasti yang dipahatkan di punggung Arca Ganesa ini ditemukan di Desa Kemasan Tani yang tidak jauh dari Desa Sajen. Yang saat ini kemudian prasasti Wulik ini tersimpan di Museum PIM Trowulan. Dalam prasasti Wulik ini dijelaskan bahwasannya Rakai Mangibil Parameswari Diakebi ini bersama penduduk Wulik telah meresmikan 3 buah bendungan. Penduduk Wulik yang terdiri dari Dusun Pangiketan, Panghawaran, Busuran, Padi-Padi, dan Pikatan. Ini kemudian bergotong royong untuk merawat 3 bendungan. Yang pertama adalah Bendungan Wulik, Bendungan Wuatan Wulas, dan Bendungan Wuatan Tamya. Disinilah kemudian jejak kemudian bukti historis yang sangat luar biasa sekali pada abad ke-10. Kemudian ternyata desa-desa Pangiketan, Padi-Padi, Pikatan ini kemudian masih terdapat di dalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365 Masehi. Empu Prapanca sendiri merupakan nama samaran dari seorang pejabat Dharmadaksa Kasogatan, yaitu pejabat agama Buddha, yang nama aslinya adalah Samget Padelegan Dang Acarya Nadendra. Ini kemudian menulis ternyata desa-desa Buddha itu antara lain juga Pangiketan. Masih kemudian menulis bahwasanya Desa Pangiketan yang juga terletak di daerah sini yang merupakan berita dari prasasti Wulik abad ke-10 tadi pada abad ke-14 masih eksis sebagai desa kabudayaan. Selain kemudian di dalam Kitab Negara Kertagama ini diceritakan bahwasanya sehabis hujan Raja Hayam Wuruk senantiasa bertamasya ke selatan timur dari Istana Majapahit yang ada di Trowulan, yaitu mengunjungi Desa Siman di mana dilaksanakan upacara prasetyan serta mengunjungi Wewe, Pikatan, dan Candi Limo. Ini merupakan lokasi-lokasi yang dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk. Tentunya kemudian tidak hanya Raja Hayam Wuruk saja, tetapi bagaimana kemudian bangsawan Majapahit dan raja-raja Majapahit senantiasa melakukan tamasya ke selatan timur dari Trowulan ini, yang saat ini merupakan Kecamatan Jatirejo, Gondang, dan Kecamatan Pacet yang indah dan permai ini. Ya.
Tentunya kemudian keberadaan punden yang sangat keramat ini yang saat ini oleh masyarakat dilaksanakan kegiatan-kegiatan tawasulan maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ruah desa. Keberadaan candi yang sangat luar biasa sekali ini dengan struktur dan balok-balok batu candi andesit ini yang dengan ragam hias candi Majapahit serta fragmen mahkota arca ini ternyata dalam sumber negara Kertagama merupakan bangunan candi yang bersifat agama Buddha. Tentunya ada sebuah arca Buddhis, entah itu arca Buddhis Avalokiteswara atau mungkin yang dikenal dengan Prajna Parawita, yaitu seorang wanita Buddhis yang sangat welas asih yang di Cina dikenal dengan Dewi Kuan Im. Keberadaan candi di sebuah desa tentunya pada masa kuno juga ditetapkan dengan sebuah prasasti, yaitu sebuah prasasti yang biasanya ditulis di lempengan tembaga. Sampai saat ini pun prasasti Pangiketan atau prasasti tentang bangunan suci yang ada di desa ini belum ditemukan atau memang sudah lenyap binasa untuk selamanya. Tetapi keindahan bangunan suci di masa kuno tidak terlepas dari sungai-sungai yang ada di sekitarnya yang mengalir begitu besar dan jernih, yang kemudian ditetapkan dalam prasasti Wulik untuk kemudian mengaliri sawah-sawah yang ada di sekitarnya yang tidak pernah kering walaupun masa musim kemarau. Ini merupakan sebuah tanah yang sangat subur yang menyediakan bahan pangan yang melimpah. Ini sesuatu yang patut disyukuri dengan sebuah kebijaksanaan. Jejak bangunan suci yang ada di Punden Sajen ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali pada masanya. Selain kemudian dinaungi oleh pohon beringin raksasa yang sangat indah permai, juga dibangun di lereng Gunung Welirang yang hijau permai abadi, serta di pinggirnya mengalir sungai Keromong yang besar dan deras. Begitu juga keindahan bukit-bukitnya, hamparan sawah-sawahnya, keindahan jurang-jurangnya, serta lembah-lembahnya dan sungai-sungainya. Ini merupakan sebuah karunia yang sangat sekali patut disyukuri. Candi dan peninggalan yang sangat monumental ini tentunya patut kita lestarikan sebagai sebuah tinggalan budaya yang sangat berharga, sebuah tinggalan yang sangat monumental, merupakan jejak historis yang tiada bandingannya. Sebuah reruntuhan dari sebuah peradaban kuno seakan berdiri di atas awan, sungguh indah menakjubkan. Semuanya ini harus patut kita lestarikan. Majapahit Study Club sangat anu.